Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat buat semuanya yang pada suasana hari ini telah beristirahat. Dan saya akan menceritakan sebuah kegiatan saya di hari ini, pagi, siang, dan sampai sore itu saya mengeksekusi sarang lebah. Sarang lebah yang begitu ganasnya menyerang waktu dieksekusi sampai mata ini bengkak, sampai ini tangan bengkak. Dan alhamdulillah madu tersebut sudah dipetik, hasilnya sudah kebawa ke rumah. Tadi waktu kejadian metik madunya itu nggak sempat memvideokan video tentang pengambilan sarang lebah untuk mengambil madunya. Jadi baru setelah sampai rumah saya bikin video untuk menjadikan dan menceritakan tentang apa yang saya lakukan di sebuah hutan dan pohon tinggi di mana ada sarang lebah bergelantungan, dan saya eksekusi sehingga hasilnya alhamdulillah bisa ke bawah, dan ini madunya. Yang tadi saya dapati dari hutan kemarin menemukan madu ini di pohon gelantungan, dan waktu itu merencanakan hari ini untuk dieksekusi, dipetik dengan cara menaik. Dan saya pun karena memang pemula ya, nggak pernah ngalamin langsung berkaitan mengambil madu atau sarang lebah untuk diambil madunya. Jadi memang hanya merencanakan waktu dan langsung mengeksekusi, sedangkan saya sendiri tanpa memakai alat pengaman. Jadi akhirnya si madu itu menyerang, habis sudah saya di atas pohon. Masalahnya kan ternyata risikonya sangat tinggi. Yang jadi masalah utama itu adalah keselamatan. Jadi tanpa pengaman, tanpa pakai masker ataupun tergos penutup muka dan sarung tangan, bahkan saya pakai kaos sama kolor doang naiknya. Jadi habis sudah kulit saya diserang sama ribuan lebah. Tapi alhamdulillah si madu tersebut dapat saya petik hasilnya dan kebawa ke rumah seperti ini. Dan modelnya seperti ini, ada dua wadah. Yang pertama ini adalah madu yang saya petik dari hasil usaha tadi, dimana yang ini jatuh ke bawah dan setelah ditelaah ternyata ini agak tua dan udah beranak dan campur madu. Jadi madunya itu bercampur sama binatangnya, janin-janinnya gitu, yang kayak ulet-ulet gitu tuh di bawah tuh, sengaja dimiringin jadi biar kumpul madunya bercampur sama dia, biarin aja nanti disaring. Dan anak-anaknya pada keluar tuh, jadi dia udah pada tumbuh menjadi anak. Jadi ini udah kelamaan, seharusnya dari dulu udah dipetik. Kalau misalkan belum dipetik mungkin ini madunya banyak banget gitu. Dan sekarang pun alhamdulillah madunya belum disaring, belum diperes, jadi masih orisinil, belum ada sempet karena masih capek dan berdenyut, pala sakit sama badan seluruh pegel akibat berusaha keras berjuang bertempur bersama lebah untuk memetik sarangnya. Sehingga hari ini saya memang kenyataannya badan terasa sakit, tapi terobati rasa pegal-pegal itu karena hasilnya dengan melimpah seperti ini ke bawah pulang. Ini yang pertama ya, yang wadah yang ini. Jadi ini adalah yang udah tua sarangnya dan udah beranak, udah bergerak-gerak anaknya keluar tuh, tapi bercampur dengan madunya tuh di bawah. Jadi madunya sangat hitam, kayak anggur kolesom begitu. Sedangkan yang ini sarangnya bareng jadi jatuhinnya. Jadi satu sarang ini adanya di atasnya, sedikit atas. Nah, begitu ditelaah ini ternyata beda sama yang ini. Kalau ini warnanya juga ada hitam pekat, kalau ini putih bersih. Jadi ternyata makanya sengaja pisah karena ini beda, warnanya ya beda, berarti isinya beda. Artinya kalau yang ini belum ada isinya, belum ada anak-anaknya,
belum begitu diisi oleh madu, tapi madunya ada cuman sedikit tuh. Jadi ini baru bikin sarang rupanya, yang di luaran. Yang di luaran ini sarang ini. Nah, tapi udah dikasih madu tuh, madunya udah kumpul, sengaja dimiringin juga yang wadah yang satu ini. Nah, tuh jelas kan? Nah, tuh. Jadi dua wadah ini adalah karena memang volume dan isinya membeda. Jadi yang ini kosong, nggak ada anak-anak lebahnya, hanya sarang kosong bercampur dengan sarang sedikit ada madunya. Kalau yang ini sarangnya yang udah tua dan udah berisi anak, bercampur sama isi madu yang belum diperes karena masih bercampur. Jadi ini kerjaan rumah nanti. Nah, itu ceritanya perjalanan hari ini. Jadi saya ngasih tahu, ternyata saya pun baru ngalamin, belum pernah sebelum-belumnya berkaitan langsung untuk mengeksekusi namanya lebah atau mencari madu, naik ke pohon tinggi dengan bertempur bersama bertempur mati-matian menghadapi mak-maknya, orang tuanya lebah yang berterbangan menyerang ke sana kemari, menyerang ke badan, mencatok-catok dengan beringas dan membabi buta. Tapi dengan tekad dan keberanian dan rasa ingin tahu, juga ingin memiliki, menguasai madunya itu, terutama karena orisinil. Masalahnya ini madunya orisinil ini, karena yang dijual bebas itu kita kan nggak tahu ya, udah diolah dan lain sebagainya gitu, dan di perjalanan itu udah beberapa langkah pemasaran. Jadi kalau ini kan dari pohon langsung dan dibawa ke rumah, dan ternyata aslinya seperti ini, madunya hitam pekat tuh, madunya lengket kental banget. Nah, yang ini belum namper, belum turun semua. Ini kalau diperes banyak ini, kalau diperes dia keluar semua airnya. Nanti kita masukin botol untuk kebutuhan nanti ke depannya, karena ini kan nggak sembarangan dimakan atau di apa namanya, konsumsi ya, karena madu ini khasiatnya banyak, juga kegunaan buat manusia itu ada, selain buat obat, buat jamu dan sebagainya. Makanya nggak langsung untuk dimakan dengan begitu aja, sebagian disimpan, dan katanya anak-anaknya ini bisa diolah jadi sayur katanya. Tapi ini geli saya ngolah sayur anak lebah yang kayak ulet-ulet nih. Tuh yang putih-putih kayak ulet. Di sayur katanya. Tuh. Tapi kalau ada yang mau, saya kasih aja buat di sayur. Tapi madunya saya peras dulu. Dan ternyata waktu di atas pohon itu, waktu saya mau dieksekusi sarang lebah ini, ternyata si lebah-lebah indukannya itu menyerang begitu beringas, tapi ada yang tidak menyerang sama sekali, hanya berdiam bergelantungan di atas, di permukaan sarangnya, seolah-olah dia nggak suka, nggak rela kalau sarangnya mau diambil alih oleh pencuri. Dan sebagian lagi berterbangan berhamburan keluar kayak nyari-nyari musuh gitu ya, kayak tahu suasananya nggak aman, jadi kayak bagi-bagi tugas. Jadi tugasnya ada yang menyerang, menyengat sampai bengkak-bengkak tuh, teman-teman juga bengkak-bengkak ya yang di bawah, apalagi yang di atas. Terus ada juga tugasnya diem aja di sarangnya, nggak bergeming gitu, jadi kayak mempertahankan rumahnya gitu. Dan sebagian lagi berkabur-kaburan ke mana-mana, berterbangan kayak mencari musuh atau kayak nalingakeun suasana di sekitar nak gitu. Sepertinya seperti itu. Jadi ada pengalaman tersendiri dan ilmu tersendiri, tapi ilmunya yang tadi itu memang salah. Kata orang-orang, madu itu selain perencanaan yang matang dan persiapan yang sempurna, karena memang berhadapan dengan menyengatnya ini. Untung saya kuat disengat beberapa pantat yang menusuk ke badan saya, nggak saya rasa, karena di atas saya pikir ini kepalang capek ya, kalau yang kena biarin, tapi sambil pek-pek mempertahankan diri, menepis-nepis gitu. Tapi bagaimana yang ketepisannya 1-2, tapi yang kena ke badan tuh ratusan, bahkan bisa ratusan intinya mah. Tapi kalau ribuan kan nggak mungkin, intinya ke badan tuh banyak banget. Nah, jadi ternyata pengalaman yang sangat berharga dan pengalaman yang sangat berbobot bagi pribadi saya. Ternyata
pada kesimpulannya petani madu itu kalau yang ngaprak ke hutan nyari madu lalu ketemu madu dan mengeksekusi madunya itu ternyata bukan lalampahan yang gampang, ternyata butuh kesabaran, butuh kejelian, butuh waktu, butuh kekuatan tenaga yang ekstra dan kepintaran naluri yang cukup tajam. Lalu dalam mengeksekusinya butuh persiapan, dijaga badan, katanya dipakai tergos begitu, pakai tutup muka, tutup badan semuanya. Jadi begitu tangan juga di bulan begitu semua. Jadi hanya mata gitu kalau bisa pakai kacamata, jadi bisa kelihatan. Jadi cara mengeksekusi itu dengan badan ditutup rapi dan tertutup rapat itu, jadi kita kerja itu nyaman dan fokus ke pengambilan sarang. Dan itu enggak saya dapati, belum saya ketahui dan baru didapat tadi setelah pulang. Ternyata cara ngambil madu emang begitu. Dan ada pula yang menyarankan kalau di hutan memang di bawahnya itu bikin bakaran, bikin tabunan atau bikin api unggun katanya. Nanti asapnya ke atas jadi pada kabur. Banyak ilmu-ilmu yang didapat dari orang-orang yang pengalaman dalam rangka mencari dan mengeksekusi madu di hutan. Maksudnya ini madu bukan madu piaraan yang di hutan ya. Jadi karena di hutan itu apa tuh namanya, tekstur tanah di pohon juga yang tinggi dan sebagainya, jadi beda ini sama madu yang piaraan. Yang piaraan itu kan emang udah udah teratur banget cara, mulai dari ada bibit anak-anak madu sampai ke panen itu, dan tempatnya di situ dan caranya juga lebih canggih. Kalau ini kan kita di hutan liar, jadi hanya mengandalkan naluri, keberanian, tekad dan tenaga yang ekstra, juga kepintaran kita, kelihayan kita dalam menaiki pohon di hutan kan tinggi-tinggi. Jadi ini ceritanya madu bergelantungan di atas pohon yang sangat tinggi. Jadi saya pun naik dengan susah payah, dan naiknya aja udah susah payah ya. Begitu belum sampai ke sarang lebahnya itu udah tak tiktok, udah nyatok ke muka tanpa alat pengaman. Repot itu di situ. Pikiran saya, daripada saya turun konyol dan tak berhasil, kepala udah sampai dan sebentar lagi sampai mau diturunin, udah tanpa pikir panjang pakai alat seadanya disodok tuh sarang lebah itu dan gubra terjun ke bawah. Dan ternyata setelah di bawah itu ada sih ditadangi nama alat baskom dan sebagian plastik, tapi kebanyakan memang madunya muncrat berceceran, muncrat ke pinggiran di sekitarnya itu, dan akibatnya madu banyak yang kebuang sia-sia. Tapi alhamdulillah hasilnya maksimal, dan alhamdulillah puji syukur Tuhan telah memberikan madu lewat usaha dan jerih payah yang sangat maksimal dan melelahkan. Dan memang ada pepatah mengatakan kalau tak usaha maka tak didapat, kalau tak nekat dan berani tak mungkin untuk bisa menghasilkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian cerita tentang pengalaman saya dalam mengeksekusi madu. Dan madu ini memang bukan sengaja memang nyari sih sebenarnya, karena madu ini kebetulan ngelihat dan nampak di situ. Saya merencanakan untuk tidak ngomong sama orang-orang, untuk ke teman-teman yang minta bantuan doang, untuk ngajak teman-teman untuk mengeksekusi, dan dipilih sama saya sendiri madunya. Jadi nggak diserahin ke orang gitu. Pertama ilmunya yang bisa didapat, keduanya pengalamannya jadi seperti apa ngalamin sendiri, dan ternyata susah payah dan bagaimana pahit getirnya itu sudah saya alami. Dan ternyata begini untuk para petani madu itu perjuangannya sangat luar biasa dan berisiko. Karena resiko yang paling fatal itu kalau di hutan dan pohonnya tinggi, madunya gelantungan di atas pohon tinggi. Artinya kalau kita naik dan tidak lihai untuk naiki pohon, dan bisa ada resiko fatalnya itu kepeleset, bisa jatuh dan terjun bebas, bisa bahaya ke bawah. Mendingan kalau pohonnya pendek, kalau tinggi banget kan. Rata-rata para petani madu itu kan memang nyalinya cukup tinggi dan keberaniannya cukup kuat, dan tekadnya tidak begitu asal-asalan ya. Jadi dia benar-benar harus didapat gitu. Jadi pikirannya memang sama, kan udah jauh-jauh dari rumah pergi ke hutan capek-capek.
Jadi apa yang harus didapat, ya ada madu yang di depan mata, ya otomatis harus dieksekusi dan harus didapat, harus dibawa pulang hasilnya. Dan memang itu tekad petani madu pada umumnya, ya, petani madu liar gitu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.